Orang Arab itu Pak, kalau bikin arak itu berbulan-bulan ditanam. Berbulan-bulan. Berbulan-bulan udah angkat. Begitu dengar surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat yang ke-90, karena ditanamkan iman kepada mereka, didekatkan tauhid, dikatakan kepada mereka, wahai orang yang beriman, apabila diseru panggilan Allah, dikatakan kepada Allah, diajak hukum Allah, sami'na wa ata'na, karena mereka digembleng, dibina, disibukkan dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu dia mendengar baginda Rasul, Rasul dapat wahyu, malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata mereka, apa yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah? Innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan. Mereka buang itu semua yang namanya khamar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala hajan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Nurul Yakin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kajian maghrib sampai datang menjelang isya. Kita wajib bersyukur atas segala nikmat, karunia, rezeki dan anugerah yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita pada saat ini adalah nikmat iman. Karena imanlah yang akan membuktikan apakah kita benar-benar Islam haqqa tuqatih atau Islam yang hanya ikut-ikutan saja. Karena hari ini kita berada di episode akhir zaman, di mana banyak orang yang mengklaim dirinya Islam, tetapi sesungguhnya dia tidak patuh terhadap apa yang ditentukan oleh Allah sebagai seorang muslim. Maka kajian pada malam hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi makna Islam dan bagaimana sikap seorang Islam itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa kajian atau di dalam beberapa kitab disebutkan bahwa sesungguhnya makna Islam itu adalah bukan hanya sekedar kita menjalankan sholat, bukan hanya sekedar kita berzakat, bukan hanya sekedar kita berpuasa di bulan Ramadan, bukan hanya sekedar kita pergi haji saat musim haji tiba. Benar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, bunyal Islam ala khams. Bangunan Islam itu dibangun dengan 5 tiang tadi. Tetapi sesungguhnya itu adalah prasyarat saja. Jadi Islam yang sesungguhnya, Islam yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadi seorang Islam yang kafah, seorang Islam yang menyeluruh. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-208, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayat ini diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu itu adalah harfun nida, yaitu ayat atau huruf atau panggilan yang menyeru khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Ibnu Mas'ud, salah seorang ahli tafsir dan juga paman dari baginda Rasulullah SAW, menegaskan kepada kita, bila kita mendengar ada ayat Al-Quran yang diawal dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kita disuruh isma', bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita harus menyimak. Karena biasanya Allah Ta'ala akan memberikan perintah kepada orang yang beriman. Dan kalau orang beriman tadi menjalankan perintah yang apa Allah berikan kepadanya, maka jaminan yang akan Allah berikan kepada orang yang menjalankan perintah Allah pasti surganya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia membelakangi atau menyelisihi apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nerakalah akan tempat kembali tadi. Jadi bukan hanya sekedar Islam pengakuan saja. Dan dalam berislam ini kita memiliki musuh utama loh, abadi, yaitu yang disebut dengan setan. Setan ada dua, dari makhluk halus, jin. Kan? Jin dibagi dua lagi, yang halus jinnya bener jin, kalau yang kasar jaringan Islam Nusantara jin juga. Ya kan? Ada dua jin ya kan? Kalau halus sama yang jin kasar itu. Ada saja hati. Maka oleh sebab itu kita melihat bagaimana Allah menyandangkan, pertama kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk Islam ini suruh yang kafah, suruh yang menyeluruh, suruh totalitas, seluruh Islam. Jangan dipenggal-penggal. Kan lucu ada orang ya menjadi imam sholat, konon kabarnya digelari dengan Umar bin Khattab, tapi melegalkan perjudian gitu. Tapi udah dicabut, tapi lagi bermasalah ini, yang dicabut ini baru lampirannya, bukan kepresnya, bukan perpesnya ya kan. Dan perpes tadi itu juga masih tetap berlaku karena perpes tadi itu adalah turunan lahir daripada undang-undang cipta kerja. Ribet negeri kita ini. Nah, maka alhamdulillah kemarin itu telah membuktikan bahwa dakwah ya kan, bahwa amar ma'ruf nahi munkar tadi itu mesti dijalankan. Ini emang tes water, perizinan, FPI dibubarkan, HTI dibubarkan, ya kan? Ya, jadi coba lihat umat Islam masih solid nggak? Oh ternyata umat Islam berjuang bukan karena FPI. FPI boleh ada dan tidak boleh ada, tapi menegakkan amal ma'ruf nahi munkar harus ada sampai hari kiamat. HTI boleh kalian bubarkan, tetapi penegakan Islam, yaitu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada ila yaumil qiyamah. Begitu melihat mereka umat Islam bersatu, baru ketakutan, cabut. Tapi umat Islam memang kadang-kadang keburu seneng, baru lampirannya udah alhamdulillah, udah sujud syukur. Lampiran bos, baru lampiran. Kita kadang-kadang keburu seneng bang, ya kan? Kurang teliti gitu. Tadi baru lampiran aja udah ada sujud syukur. Alhamdulillah, kita harus berbaik sangka. Maksiat berbaik sangka. Nah, kita mesti berburuk sangka setiap hari yang ada yang namanya kemaksiatan. Masa orang berbuat maksiat kita berbaik sangka? Keliru menempatkan sesuatu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, setan ini aduwwum mubin. Nyata. Bukan nyata setannya atau nyata iblis ya, tapi nyata permusuhan. Ila yaumil qiyamah. Kalau nanti antum buka surat Al-A'raf, ya kan, dari surat Al-A'raf itu surat yang ke-7 daripada ayat yang ke-12, setan itu kan berusaha, etos kerja yang dimiliki setan, baik itu jin, dari golongan jin atau dari yang namanya juga dari golongan iblis, ya. Itu apa? Jaringan iblis itu ada dua juga, jil, jaringan Islam liberal sama jaringan iblis lokal, ada juga macam-macam. Nah, kita ini banyak musuhnya. Jadi setan itu sudah teraplikatif dengan Islam Nusantara. Ada INUL ya kan, yaitu Ikatan Nahdlatul Ulama liberal ya kan. Ada pluralisme, semua agama benar, saking benar nggak beragama. Ini eder ya. Kalau semuanya agama benar, ngapain kita beragama? Ya kan? Jadi nanti yang tidak beragama itu yang paling benar. Ya, agama semua benar, yang tidak beragama yang paling benar. Begitu mau digiringnya. Semuanya ada komplit ya kan? Maka ajabnya juga komplit juga di negeri kita karena kemaksiatannya komplit. Yang menarik ini kata Allah Subhanahu wa taala, nanti itu yang namanya iblis, yang namanya setan itu datang dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang. Mereka mengatakan mereka baru puas berhenti menggoda kita kalau di antara orang yang beriman tadi itu tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang paling pertama itu setan nggak akan sanggup menguji atau tidak akan sanggup melawan atau mengalahkan orang yang ikhlas. Orang yang berani gampang, tangkap dia, siksa, besok jadi takut, kan?
Orang yang gagah bisa dikerjain dengan uang, dengan setumpuk jabatan, dengan setumpuk kenikmatan. Maka dicari dalil-dalilnya, dicari bagaimana hukum-hukumnya, karena mereka sudah ditipu dengan hidup dunia. Tapi yang orang yang ikhlas itu setan gak berani. Setan sendiri yang bilang, hanya orang yang ikhlas saja. Selain daripada orang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, laudana, kata setan, aku akan gelincirkan mereka, aku akan masukkan mereka semuanya ke neraka kecuali orang yang ikhlas. Waktu ditanya, yang ikhlas itu adalah yang bertauhid kepada Allah, yang setiap saat membaca ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Ini yang tidak akan tersentuh, ini yang tidak akan terinfiltrasi oleh kegiatan setan. Maka setiap kali ajaran yang menanamkan kepada tauhid radikal, karena setan gak masuk. Setan benci benar dengan orang yang ada kalimat tauhidnya, karena itu gak bisa digoda. Perempuan lewat, bayangin perempuan mau Luna Maya kek, mau Angel apa itu yang maling tuh ya, Maya, Angel, semuanya tuh yang cakep-cakep dah tuh semuanya itu ya kan. Bagi orang yang beriman, dia kan ada kata Rasulullah, nanti akan ada di akhir zaman yang orang mendapat di negeri di padang mahsyar, mereka mendapat perlindungan. 7 orang yang mendapat perlindungan, yang tidak ada lagi perlindungan. Salah satunya seorang pemuda yang digoda dengan wanita cantik. Dia bilang, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Tuh, itu pemuda tauhid, itu pemuda yang ngaji kajian maghrib sampai dengan isya di Nurul Yakin. Begitu bang, jangan cuma nyanyi dangdut doang, joget, nyanyi dangdut baru gini. Ayo abang yang pakai baju hijau silakan naik ke panggung. Hijau, gitu mah, itu mah memble, itu mah cemen. Pemuda yang dibina dengan tauhid, pemuda yang disibga dengan Al-Quran, pemuda yang ditanamkan di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Tidak ada pengabdian kecuali kepada Allah, tidak ada penghambaan kecuali kepada Allah, tidak ada rasa takut yang diberikan kecuali kepada Allah. Maka begitu ada godaan, dia bilang, ini alhamdulillah, aku takut pada Allah. Begini benar-benar ditutup, ini alhamdulillah, bukan ini alhamdulillah. Ataukah perempuan digoda dengan khamar, ditakut-takuti dengan senjata, oh tidak takut. Mereka berjuang bukan karena manusia, mereka berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali ada kajian, setiap kali ada liqa, setiap kali ada yang namanya pengajian yang menanamkan kalimat la ilaha illallah, maka jaringan iblis itu marah. Tembak mereka, hancurkan mereka, tangkap mereka. Mereka akan susah. Mereka nanti yang disebut dengan membuat negara menjadi instabilitas. Orang pakai baju PKI, gambar PKI, monggo silakan. Orang mau pakai baju perempuan telanjang, seni. Ya gitu kan. Orang mau pakai baju misalnya kelihatan aura perempuan, wah. Kalau pakai la ilaha illallah, tangkap, radikal. Kalau baru kaos doang, itu gue minjem kaos abang. Udah gak ada kaos lagi kepake, tangkap doang. Kamu radikal. Pak, saya cuma minjem doang kaosnya. Lihat, makanya setiap kali masjid yang menanamkan dan mengumpulkan pemuda yang kemudian tadi bilang kalimat la ilaha illallah, maka kata mereka masjid menjadi pintu masuk teroris. Paling yang cuma kita la ilaha illallah. Padahal setiap malam Jumat kita baca la ilaha illallah, tapi yang membaca orang tua sih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi kalau tahlil tadi dibaca oleh anak muda, diaplikasikan pada kehidupan, la ilaha illallah. Besok mereka keluar nggak ada yang ditakuti. Tahlil kayak begitu malam Jumat, rasanya nggak bisa tidur tuh kepolisian, melek terus tak. Dan lihat gugusan ayat 208 ini diawali dengan 207. Jadi ada kaitannya.
di ayat 207 ini adalah menceritakan kepada kita asbabun nuzulnya. Dalam kitab Asbabun Nuzul Quran dikatakan ayat 207 ini berkaitan dengan satu cerita, satu kisah, sepenggal cerita, yaitu Suhaib bin Sinan bin Rumi, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia tertinggal oleh Rasulullah. Yaitu Rasulullah udah pergi duluan, meninggalkan Ka'bah, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Suhaib bin Sinan bin Rumi tertinggal, tapi karena kecintaannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaannya kepada kalimat la ilaha illallah, membuat ketertinggalannya tidak membuat Suhaib bin Sinan bin Rumi kemudian tidak menyusul. Dia menyusul. Begitu mendengar Suhaib bin Sinan bin Rumi itu menyusul baginda Rasulullah, maka pintu keluar kota Mekah ditutup sama orang-orang kafir Quraisy, dijegat barikadenya. Pakai kawat berduri, udah ada barakuda. Wah, dulu yang terjemah yang orang pakai seragam, senjata terhunus dengan posisi siap tembak. Suhaib bin Sinan bin Rumi menggunakan kuda. Orang yang bertauhid tidak gentar dengan manusia karena dia ditanamkan dengan la ilaha illallah, la khaliq illallah, la raja illallah. Kalau orang udah tidak ada lagi yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, kenapa kita harus nunduk kepada manusia, kepada makhluk? Itulah hebatnya kalimat tauhid. Ada bungkuk-bungkuk orang kalimat itu, enggak ada bungkuk-bungkuk sama musuh, ada. Jadi kalau kita lihat bagaimana ya kan Said Qutb ya kan, penulis kitab Fijalil Quran, gantung ya kan, tembak aku mati. Dia suruh minta maaf, dia bilang saya nggak perlu minta maaf kepada manusia. Saya hanya mau minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditantang orang yang nembak mati, dilihat. Makanya orang paling takut dengan sekumpulan kalimat la ilaha illallah. Kalau ngaji aja sih banyak, kalau nggak dibahas, kalau yang dibahas bukan kalimat la ilaha illallah dapat izin. Ustadz mau ngomong apa aja boleh, apa jangan ngomong la ilaha illallah, karena Yahudi Nasrani juga akan bergoncang. Mereka takut karena ini bukan kalimat sembarangan. Kalimat inilah kalimat yang kemudian menenggelamkan yang namanya kerajaan Romawi. Betapa panglima-panglima Islam begitu gagah beraninya membawa bendera Al-Liwa atau Ar-Raya itu dengan membacakan kalimat bendera hitam la ilaha illallah. Lihat bagaimana panglima Islam waktu bertemu dengan Majapahit pasukan salib, ditanya, Salud al-Ayyubi, untuk apa engkau berperang? Kata Salud al-Ayyubi, aku berperang mencari kematian untuk mendapatkan kehidupan di akhirat. Sementara orang-orang musuh Allah mencari kehidupan untuk di dunia. Kalah bos, kalah mental, jatuh. Kalau kata anak sekarang ini cemen, jatuh mental. Ini aku pemuda Masjid Nurul Yakin, orang main judi di sono, bukan digertak, bukan diusir, malah misi ya bang, aku mengaji. Tendang, jangan misi ya kan. Kita misi bang ya kan. Bang lewat ya bang ya kan. Anak kita bukan yang kita dengar ini si Al-Quran, lagu-lagu bang jago, bang jago, bang jago. Cemen. Pemuda begitu. Ngapain kalian main belum? Almarhum yang mungkar. Bukan karena manusia, pasti lari. Orang pasti lari itu birit-birit. Begitu Suhaib bin Sinan, seorang diri Suhaib bin Sinan berbarikade, mereka bilang, kata Suhaib bin Sinan, wahai orang kafir Quraisy, engkau tahu aku adalah juga punya keahlian pedang. Kalau aku akan kena halangi dan tidak kejar, akan aku penggal kepala kalian. Dan engkau tahu, aku juga adalah seorang yang punya kepandaian memainkan busur panah. Aku banyak anak panah, akan kulesatkan kepada kalian. Ini nih repotnya kalau kita mau jahit sekarang, naik kuda kagak becus ya kan. Saya boro-boro kuda, motor kagak geblok ya kan. Jadi musuh nggak takut. Cemen Ustadz cuma jalan kaki doang. Gua kalau cemen, saya bisa main pedang, kan takut juga. Saya bisa panah.
Tapi apa kata Suhaib bin Sinan bin Rumi? Aku kasih opsi kepada kalian. Aku banyak properti di Mekah yang aku tinggalkan. Aku tidak bawa semua. Oh, ternyata orang-orang kafir tadi itu berlarian. Mereka bertugas bukan karena demi negara, tapi demi rupiah. Lari itu mereka semua. Oh, kalau enggak ini kapan lagi kebagian? Enggak kebagian. Lari mereka semua. Mereka lupa tugas misi utamanya untuk menghadang Suhaib bin Sinan bin Rumi tadi. Maka Allah dedikasikan, Allah ceritakan dalam 207-nya. Wa minan nas may yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Wallahu ra'uf bil ibad. Orang yang sudah mencari ridho Allah itu cari ridho Allah. Jangan ridho irama, tangkap lagi sana. Beres ya. Ridho Allah jangan ridho irama, jangan. Beres ente. Insyaallah tak ada. Ada begitu kalian cari Allah Subhanahu wa taala, maka terbuka tadi. Nah, kenapa orang-orang yang la ilaha illallah tadi itu tidak bisa digoda oleh setan? Setan tidak mampu menakut-nakuti. Setan tidak mampu mengurungkan langkah Suhaib bin Sinan bin Rumi karena tadi tauhid tadi. Maka masuk Islam itu enggak gampang. Dalam surat Al-Hujurat itu, ya kan? Ayat yang ke-14 15. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Arab, ini mohon maaf ini, kalau pakai alif lam ma'rifah, Arab beneran. Arabnya asli dari sono, Arab totok pakai alif lam, Arab Badui. Arab beneran, bukan Arab tempel-tempelan. Kalau Arabiun itu masih bisa ibunya Arab apanya. Ini Al-Arab, orang Arab beneran datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab ini saat ini di dalam satu hadis katakan pada satu datang ke sendirian, dia datang dengan sukunya, dengan kabilahnya. Ya Muhammad, aku datang gak sendirian. Kalau orang-orang Arab yang lain datang ke sendirian, aku tidak. Satu kampung aku bawa. Dia langsung bilang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, amanna billah, saya beriman kepada Allah. Kata Allah, Mama tahan. Dia belum beriman kepada Allah, baru aslam, baru Islam. Jadi Islam itu membutuhkan ketaatan. Islam itu membutuhkan iman. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau ada orang yang baru mengaku Islam tapi tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, belum sebut Islam yang hakiki. Maka Islam tadi itu terbagi. Inilah orang-orang yang kemudian bibirnya menyatakan Islam tapi hatinya menolak hukum Allah. Ini nifak namanya. Islam yang benar itu, ya kan, yaitu mengikrarkan keimanan kepada Allah dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengerjakan dengan pekerjaan anggota tubuh. Sami'na wa ata'na. Nggak ngutik-ngutik, pokoknya amar itu nggak ada kepikiran dari orang Islam yang benar itu mau berani yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus jadi halal-halal. Demi Allah, apapun itu taruhannya. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam tapi masih mau kepikiran merubah-rubah apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut dipertanyakan kadar keislaman dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam itu adalah kalau kita melihat dari surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-51, ciri daripada orang yang beriman, inama kana qaul mu'min, perkataan orang yang beriman, yad'u ila Allah wa rasul yahkum bainahu. Apabila orang-orang yang beriman tadi itu diajak, diseru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban orang yang beriman tadi itu sami'na. Itu harga mati itu. Yang lain nggak boleh harga mati. Jadi Islam itu harga mati, karena Islam ini yang nanti akan menjadikan keselamatan kita di akhirat. Demi Allah, Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Enggak ada din nanti yang di sisi enda itu di sisi Allah, di samping Allah, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap Jumat sepekan sekali para khatib mengingatkan kita. Orang banyak mati tapi nggak tahu bagaimana cara matinya. Yang disuruh oleh Allah, mati wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan mati saat kamu lagi mabuk.
Jangan mati saat kamu lagi berzina. Jangan mati saat kamu lagi menentang hukum Allah. Tapi kita disuruh mati dengan mati yang terhormat, adalah mati yang disebut dengan yang namanya husnul khotimah, adalah mati dalam keadaan menggenggam Islam. Karena itulah nanti yang akan menjamin keselamatan kita. Allah Ta'ala bilang di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghairi Islam madina. Siapa saja, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang kemudian mencari din, mencari pegangan hidupnya, mencari way of life hidupnya, dia tidak berdiri kehidupannya di dunia dengan asas Islam, kemudian dia mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah fala yuqbalu minhu. Nggak ada lagi tedeng aling-aling, antum nggak diterima amal antum, nggak diterima mati antum, nggak diterima karya antum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ibadah tadi tidak berdiri dalam bingkai iman, akidah Islam. Jangan main-main dengan agama, jangan main-main dengan akidah, jangan ada tawar-menawar dengan akidah, karena ini menentukan keselamatan antum nanti di yaumil akhir. Kita boleh mati dalam keadaan jomblo, ya ada nggak sini jomblo? Jompi. Kalau tanya antum nggak kawin-kawin tuh, ini kenapa? Anak jompi bang. Apa jompi? Jomblo fisabilillah. Jomblo fisabilillah. Biar jomblo ngaji melulu, jomblo juga. Boleh kita mati dalam keadaan pengangguran, nggak masalah. Kita nggak masuk prakerja, mau kerja ditolak. Kenapa nggak lamar kerja dol? Yang kerja aja pada diberhentiin, maaf lagi kita yang baru gitu. Boleh mati dalam keadaan kita bodoh, tidak tahu, tapi jangan sekali-sekali mati kalian tidak membawa Islam. Begitu kalian mati membawa agama atau din selain daripada Islam, na'udzubillah min dzalik, Allah mengatakan fala yuqbalu minhu wa fil akhirati minal khasyiin. Dia akan menjadi orang yang paling rugi. Bukan mati dalam keadaan Islam. Apapun, berapapun harga yang dibayar untuk mati dalam Islam, itu mesti kita pertahankan. Karena itu nanti kalau Allah kata inna dina indallahi Islam wa mahtalafal ladzina utul kitab, nggak ada orang yang berbeda. Islam itu agama yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak orang yang kemudian mengganggu keislaman kita di kiri kanan. Ada orang pemuda digoda dengan gadis, ya kan? Yang miskin digoda dengan pekerjaan, agama ditukar. Yang sudah kaya, yang sudah banyak kaya digoda dengan jabatan. Banyak sekarang godaan-godaan itu. Maka orang yang berteguh dengan Islam yang kokoh tadi, makanya kajian, tilawah Quran, ibadah, itu mengukuhkan keimanan dan keislaman kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, hati-hati Pak, sekarang Islam ini sedang banyak musuhnya. Kiri kanan tak dihajar, radikalisme, terorisme nggak habis-habis. Kayak kita berteriak tentang bagaimana orang mengatakan, ya kan, udah, ya kan, mau kalau ini, masya Allah, perjudian ini kalau enggak dicabut dan dibenarkan atau disahkan negara, dampaknya perjudian itu ibunya maksiat. Hammer itu ibunya maksiat. Ada satu kisah diriwayatkan orang ahli ibadah, hari sholat, imam masjid, warnanya bagus, ya kan. Pokoknya ahli ibadah. Iblis bilang, coba kita goda dia. Ditangkap nih orang ahli ibadah, masuk kamar. Ada 3 di dalam kamar tadi. Satu yang pertama, satu botol topi miring, Tommy. Kalau diminum langsung play, mana bro? Kalau di Cengkareng mabok anggur, musuhnya tukang nasi goreng, goblok tagi bareng marah-marah. Polisi yang kemarin di Cengkareng itu mabok. Iya, mabok. Polisi main tembak aja. Mungkin dia lagi nonton film koboi kali. Oh, mabok. Pas dia pelang-pelang, oh hati-hati nih. Jadi ada minuman keras, ada anak kecil, ada perempuan. Kata iblis bilang, para kiai, tangkap nih. Orang soleh,
Ini ada dosa nih semua nih, ya kan? Engkau pilih, engkau bunuh anak itu, atau engkau zinai perempuan itu, atau engkau minum nih minuman keras. Wah, bayangin tiga-tiganya. Kalau lihat bunuh dosanya besar, ya kan? Lihat perempuan mau sih tapi ngeri juga gitu kan. Wahai lagi, aduh masya Allah ya kan. Mana ini ya kan? Tapi kata kayak tadi, wah, aneh ambil yang paling ringan ini ya kan. Nah, dia minum tuh topi miring, ya kan. Akhirnya itu lupa kesadaran. Yang namanya alkohol, yang namanya khamar itu, alkohol itu dalam bahasa Arab itu. Alkohol itu artinya menutup. Kayak raksasa, jadi dia menutup akal, ketutup akalnya. Mabok deh. Perempuan tadi dianggap istrinya, tidurin. Namanya orang mabok. Orang mabok mah nggak bisa disalahin, salah kamar aja masuk aja dia. Salah kamarnya aneh. Kalau tabel, kenapa kamu masuk kamar orang, kamu tidur di sini orang? Mabok bos, mabok nggak sadar Pak Polisi. Iya juga ya. Mabok. Begitu dia tidur di perempuan tadi, dia lihat anak kecil tadi. Waduh, kalau dia tahu nih, bahaya. Perempuan yang dizinai tadi dibunuh, anak kecil tadi, hati-hati. Orang minum khamar itu 40 hari, 40 malam, sholatnya nggak diterima. Jangan ente pikir bilang, ini anggur orang tua nih ngangetin badan, neraka, bilang gitu. Ngangetin badan anggur jahe. Iya, biar peletok ya kan? Iya. Ente otak sontolo ya begitu. Ya, ini akan terus. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, lihat, yang namanya khamar ini bukan luar apa, aduh nggak gampang menghilangkannya, perlu ada tahapan. Pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah bilang, yas'alunaka 'anil khamri. Kalau ada yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang apa posisi khamar dalam agama Islam, nggak langsung haram kan, nggak langsung haram kan. Di surat Al-Baqarah 219 Allah mengatakan, kul pihima. Di kedua judi dan khamar tadi itu masih ada manfaatnya, tapi mudorotnya lebih besar. Ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar. Oh, masih sebagian orang yang Islam saat itu masih minum khamar dan main judi karena kan nggak haram. Datanglah hukum yang kedua dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat, jangan kalian salat wa antum sukara, kamu lagi mabuk. Minum salat jadi imam, Allahu Akbar, baca qul ya ayyuhal kafirun. Lakum, orang mabuk jadi imam, goblok imam lakum dikualianin, namun juga orang mabuk kata imam. Allah. Jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau diracuni, karena minuman keras itu sedikit atau banyak kalah. Oh, banyak ceritanya bagaimana bangsa-bangsa itu kewalahan, mereka itu Papua aja marah. Saya pernah dakwah di Papua. Papua itu orang Papua itu kalau punya uang 75.000 itu tengkurap di got. Beneran? Apa? Saya pernah di Papua. Udah apa saya bilang? Oh ya dong. Dia mah nggak boleh megang uang 100.000. Apalagi sejuta. Ada mau bodo amat, mau tambah gapura, mau apa nggak kasih aja miskin minum. Adanya aja. Tengkurap di got udah. Kalau kira punya uang 5.000, tidur di kasur. 100.000 di got tidur orang mabuk. Itu gitu. Itu mau ikutin tuh gitu. Orang mabuk 5.000 nggak punya duit nggak mabuk, tidur di kasur. Makan bener. Oh, orang kalau lagi punya duit mabuk 100.000, di got tidurnya. Oh, bintang semua. Jalannya udah kayak orang di planet Mars, kiri ke kanan. Malaikat tengil lagu lu tau.
Malaikat aja denak tuh. Kalau diizinkan tuh malaikat mencabut nyawa sebelum ajalnya, dicabut tuh nyawa mabuk tuh. Malaikat tuh denak bener ngeliat tuh orang sono. Jangan ya, luar biasa. Maka kita terus pantau. Ya, kita jangan cepat puas. Kita lihat ya kan, kita akan terus berdiri di garda terdepan penolakan. Karena ini bahaya. Barulah pada pengharaman yang ketiga surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat ke-90. Innamal khamri wal maisir rijsun min amalis syaitan, kata Allah. Dalam tafsir orang-orang di Madinah saat itu, kalau orang Arab mabuknya itu Pak, enggak segini-gini. Ini air putih lagi. Ini contohnya bagus, airnya coklat. Anda yang coklat aja contoh. Minum. Ini mau Milo. Kira otak ente. Orang Arab itu Pak, kalau bikin arak itu berbulan-bulan ditanam. Berbulan-bulan. Berbulan udah angkat. Begitu dengar surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat yang ke-90, karena ditanamkan iman kepada mereka, didekatkan tauhid, dikatakan kepada mereka, wahai orang yang beriman, apabila diseru panggilan Allah, dikatakan kepada Allah, diajak hukum Allah, sami'na wa ata'na, karena mereka digembleng, dibina, disibukkan dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu dia mendengar baginda Rasul, Rasul dapat wahyu, malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah SAW. Terus kata mereka, apa yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah? Innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan. Mereka buang itu semua yang namanya khamar, Pak. Madinah saat itu menjadi lautan khamar. Nggak ada lagi rasa sayang-sayang. Misalnya yang megang begini ada segelas, tanggung nih, nggak ada, buang. Kalau begitu menurut yakin dah telabangkannya tuh. Tadi pengajian di mana kata Ustadz menyampaikan ayat bahwa yang namanya khamar sedikit atau banyak haram di surat Al-Maidah 90. Ya masih ada segelas, tanggung dah. Rasulullah SAW mereka buang. Itulah tauhid. Jadi tauhid itu membentuk peradaban. Tauhid itu akan menjadikan orang menjadi merdeka. Nggak ada yang ditakuti. Lihat, Bilal bin Rabah, penderitaan itu hilang dengan kalimat ahad. Di batu di padang pasir, diletakkan di atas dadanya batu besar. Kata majikan Bilal, ente bisa lepas dari siksa ini, sebut aja Tuhan kembali, Lata, Manat, dan tapi kalimat ahad lebih nikmat dirasakan oleh Bilal dibandingkan dengan penderitaan. Tahu, jangan hujan, baru mendung aja, prek kali ini ngaji, mendung. Kata malaikat, ente mau ngotak tidur, mendung prek aja. Hubuh, pala masjid deket situ di rumah ya, kan ada payung, udah hujan geledek begitu, gak ada orang kali di masjid, udah begitu aja. Ada upaya, ada keseriusan, ada sungguh. Karena kalimat lain itu mujahadah. Bukan tidak sakit, tetapi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dan kelezatannya waktu menyebut nama Allah mengatasi segala-galanya. Bahkan itu lebih seperti orang yang pokoknya dia seperti menikmati itu. Enggak ada rasa sakit, enggak ada. Lihat orang yang dibina dengan kalimat la ilaha illallah, berisik siap. Kalau mau tinggal di Mekah mah aman, makanan tersedia, dia di penjara. Tapi dia nggak ada, lihat mukanya nggak ada rasa takut. Nggak dibohong-bohongi, terpancar. Antum mesti lihat orang yang tatapan matanya aja itu udah. Kalau orang yang belum tersibuk, memang masih keder-keder tanya. Ngapain kamu? Sini Pak mau ngaji Pak. Siapa yang ngajar? Baik Pak Suraya. Itu teroris balik pulang. Iya Pak, saya nggak jadi ngaji Pak. Belum tersibuk. Siapa Pak? Itu kan kata Bapak teroris. Ya kan.
Bapak yang bilang teroris, tapi Al-Quran mengatakan dia mujahid, Pak. Nah, begitu. Saya gebuk kamu, silakan Pak, ya kan. Saya tangkap, bukan urusan saya, begitu. Jadi nggak ada ditakut-takut. Habis. Sampai kemudian ahadunillah yang diucapkan oleh Bilal nyaris tidak terdengar orang-orang yang menyiksanya karena begitu euforianya, begitu senangnya mereka menikmati penderitaan Bilal bin Rabah. Tapi kalimat yang tipis tadi itu terdengar oleh hamba Allah yang terbina dengan kalimat la ilaha illallah yang artinya banyak, tapi banyak artinya bukan karena untuk kebanggaan. Dia mendengar ada orang yang lebih harus dihormati dan dicintai, yaitu saudara seakidahnya Bilal bin Rabah. Maka ditebus berapapun harganya, hampir sepertiga hartanya dipertaruhkan untuk membebaskan saudaranya yang dia tidak kena atau yang dia bukan perdarahan, tapi karena la ilaha illallah. Kita la ilaha illallah, tapi masih nggak pernah cocok sama saudara sama jamaah. Sama-sama la ilaha illallah, begitu sholat takbir ada kurang sekat, wah saya di sini pindah. Lagi enak-enak Allah, saya Allah situ, gua gak ada bener, sholat samping dia. La ilaha illallah itu mempersaudarakan akhi billah. La ilaha illallah itu memerdekakan penghambaan kita kepada satu sosial. Abu Jar Al-Ghifari itu pernah ditegur oleh Rasulullah SAW waktu memanggil salah seorang dengan mengatakan, ya Habasyah yang rambut kriwil-kriwil. Kata Rasulullah SAW, engkau nanti akan bermasalah ya Abu Jar di akhirat nanti. Kemudian dia tengkurap, dia letakkan pipinya, dia bilang, ya saudaraku, injaklah kaki, letakkan kakimu di pipiku ini biar aku merasakan kehinaan lidahku yang tadi salah memanggil. Terus kata majikan bilang, Abu Bakar terlalu terburu-buru, padahal aku kalau Abu Bakar bersabar sedikit saja, bila ini aku bisa kujual dengan harga yang murah. Apa kata Abu Bakar? Berapapun harga yang kau tawarkan untukku, seorang Bilal, hartaku tidak ada arti apa-apa dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan Bilal bin Rabah. Itu saudara. Ini kadang-kadang kita teman satu pengajian sakit, baru kita tahu udah meninggal aja. Wah, anda baru tahu, ente nggak pernah datang ke rumah saudara ente. Saudara ente sakit nggak tahu udah mati. Anda baru dengar, kemana aja rumah deket baru dengar. Ayo, bina lagi tauhid kita, kokohkan kita bersaudara. Perbedaan-perbedaan kecil, panjang itu bukan perbedaan kita, jangan kita berbeda, kita saudara. Luruskan saudara kita, sayangi mereka dengan kalimat la ilaha illallah, cintai mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah negeri ini akan menjadi berkah. Kita lah pemuda-pemuda Islam ini. Insya Allah 5 tahun ke depan akan lahir dari sini ustadz-ustadz dari Nurul Yakin. 10 tahun ke depan ya kan RW dari pembina Nurul Yakin. Wah, 15 tahun yang akan datang muncul pemuda-pemuda yang dibina dengan la ilaha illallah, pemimpin-pemimpin. Kalau hari ini kita malas berdakwah, malas tawasul bil haq, malas menyampaikan kebenaran, malas membela kebenaran, akan rapuh negeri ini ke depan. Puluhan anak-anak muda sekarang tenggelam di air malamnya, mereka bukan baca Quran. Kalau sebagian baca Quran disebut radikal, ditangkap. Tapi puluhan pemuda antum buka di neklab, mereka juga tahlil tapi ajib. Sedih. Kalau antum diam saja, kalau antum berpangku tangan, kalau antum membiarkan ini semua, kalau antum tidak turun ke masjid memakmurkan masjid, mustahil Nurul Yakin akan digusur. Kata mereka nggak ada lagi jamaahnya, pemudanya pindah ke sono. Matanya begini, udah jam berapa nih bro? Kayaknya sih jam 3 bro. Wah, cerita tarik bro, tarik nyawa lu bro. Tapi sudah waktu isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan ikat akidah kita. Allah kokohkan dan Allah beri kepada kita generasi rabbani. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.